misalnya anak untuk membaca kaitan dengan mata pelajaran seni budaya. Nah ini bisa kita telah. Pertama, permasalahan ini muncul apakah mungkin karena kesiapan kita, kurang banyaknya referensi-referensi buku-buku bacaan, apakah itu di perpustakaan atau di lingkungan sekolah yang lain-lainnya, misalkan di pos pojok-pojok baca mungkin ya. Apakah mungkin karena kurang ya? Kalau memang sudah kita identifikasi, oh ternyata anak itu sudah ada minat sebetulnya, tapi pas datang ke perpustakaan hampir tidak menemukan ya buku-buku yang dibutuhkan oleh anak. Nah, maka insya Allah solusinya adalah kita sekolah untuk menyiapkan terhadap sarana atau buku-buku yang dibutuhkan oleh anak untuk kaitan dengan mata pelajaran seni. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa terjadi juga karena motivasi anak yang kurang. Kenapa? Karena anak merasa kalau mata pelajaran seni budaya itu mungkin dari anggapan anak, mata pelajaran yang tidak perlu mendapatkan perhatian khusus gitu. Nah, maka resepnya adalah dari kita mencoba ya berupaya untuk menyampaikan ke anak bahwa mata pelajaran ini penting. Kenapa dikatakan penting? Pemerintah sudah berpikir panjang, pemerintah sudah berusaha dengan berbagai macam pertimbangan ya untuk menentukan mata pelajaran di kurikulum itu tidak mudah berdasarkan hasil kajian. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak itu ya di sekolah. Maka ini peranan ibu ya selaku tenaga pengajar menyampaikan, karena ibu tuh di mata pelajaran seni budaya betapa pentingnya mata pelajaran seni budaya untuk kepentingan di dunia pendidikan, untuk kepentingan di dunia kerja, untuk kepentingan di dunia kehidupan di masyarakat. Itu mungkin. Sebenarnya mungkin kalau rendahnya minat baca itu pada semua ya anak-anak didik kita, literasi membacanya kurang. Pertama mungkin karena kurangnya pembiasaan. Nah ini kembali ke kita sebagai guru, sudah sejauh mana kita memberikan pembiasaan kepada siswa kita dalam hal membaca. Apakah seberapa sering kita menyuruh mereka ke perpustakaan, seberapa sering kita menyuruh mereka membaca kemudian menulis dan mempresentasikan hasil bacaannya, itu mungkin yang akarnya itu di sana gitu ya. Kenapa rendah di dalam literasi membaca? Itu mungkin untuk literasi membaca. Kalau menurut Bapak ya, penyebab rendahnya minat baca siswa itu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah penyebab dari internal itu anak itu sendiri, di mana anak itu jarang sekali suka membaca ya, karena di media sosial kebanyakan itu anak itu cari hiburan itu dengan YouTube. Itu salah satu. Jadi sehingga minat untuk baca ini berkurang, dan imbasnya ini terhadap materi pembelajaran di seni budaya. Kebetulan juga ya kalau materi-materi untuk seni budaya itu di YouTube itu sangat banyak sekali. Jadi anak itu lebih mudah untuk mempelajarinya, soalnya bisa langsung dengan praktek. Sementara kalau membaca itu dia memerlukan waktu yang lama seperti itu. Yang kedua adalah faktor dari yang masih internal ya, itu faktor dari keluarga. Di mana di keluarga itu tidak ada suatu pembiasaan, ya tidak ada pembiasaan atau tidak ada penekanan dari orang tua. Contoh hari ini untuk saat ini ya, kebanyakan anak itu bukannya membaca buku, tetapi dia malah cenderung ke permainan game online. Ya game online itu sehingga minat bacanya itu udah mulai berkurang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor dari eksternal ya, dalam artian ini adalah lingkungan ya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi terhadap anak, termasuk lingkungan di luar, di masyarakat, dan juga lingkungan di sekolah ya. Nah, dalam hal ini adalah yang saya fokuskan adalah lingkungan di sekolah.
di mana masih banyak ya, atau apa itu istilahnya gimana ya, jadi guru-guru ini kurang ada suatu penekanan terhadap apa itu untuk membaca materi ya, untuk membaca materi, walaupun memang di kurikulum sekarang ini diharuskan untuk membaca dulu sehingga anak itu bisa menyampaikan suatu hasil dari bacaannya, tetapi ini jarang sekali ya, jarang sekali, itu yang kami rasakan seperti itu. Dan anak itu akan lebih cenderung lebih senang kalau anak disuruh menonton video atau apa namanya itu dari YouTube seperti itu. Pertama, mungkin karena peralihan masa teknologi kita yang mana para remaja murid-murid seringnya membaca sesuatu dari media aplikasi handphone gitu ya. Secara kan kalau disuruh baca buku jadinya males gitu, apalagi untuk narasi soal-soal yang panjang pasti itu males. Jadi menurut saya karena mereka pikir itu tidak menarik gitu, karena seperti monoton dan kaku. Ya, jadi lebih ke lebih suka tuh yang ada di handphone dia lebih yang menarik mungkin masa peralihan dari bacaan mereka lebih suka melihat sesuatu yang ada visualisasinya. Di sekolah kita ya kebetulan ini media untuk atau alat-alat untuk belajar seni ini memang relatif minim ya Bu ya, sehingga anak itu agak sedikit kesusahan kalau mau mempraktekkan atau berekspresi ya sesuai dengan minatnya, baik itu di seni musik ataupun seni tari ataupun seni rupa itu sendiri ya, seperti itu. Nah, dan yang kedua ya, karena anak ini kurangnya mengapresiasi ya, sehingga walaupun dia berkarya, dia tetap akan mengikuti, akan mencontoh karya-karya yang udah ada di Google ya, contoh lukis ya, teknik melukis, dia akan langsung melihat dari Google dan itu menjiplaknya langsung seperti itu ya. Jadi ini pengaruh ini sangat kuat sekali ya, walaupun apa namanya itu sedikit mudah ya bisa dikatakan, contoh untuk seni rupa medianya atau bahannya banyak ya, tetapi anak itu berkarya itu kurang berekspresi karena dia mengikuti gambar-gambar atau karya-karya yang udah ada di Google. Ya mungkin ibu juga bisa merasakan kalau kita menyuruh anak untuk membuat sebuah lukisan, contoh lukisan landscape atau tentang panorama alam, dia pasti akan mencontoh apa yang ada di Google kan, seperti itu. Jadi sering sekali mengekspresikan apa namanya itu intuisinya mereka kan, seperti itu. Jadi secara mandiri tidak bisa. Penyebab mereka kesulitan dalam praktek kemungkinan karena mereka pikir mereka nggak bakal bisa dan mereka tidak terbiasa dari dulunya. Kan sering juga di dalam sekolah memiliki fasilitas yang terbatas sehingga kalau seni paling nyanyi doang itu tanpa diajar praktik gimana karena kekurangan fasilitas atau misalnya bahan. Jadi menurut saya kalau kita bisa biasakan setiap pertemuan tentang seni rupa jadi dipraktekkan, jadi langsung dilihatkan prosesnya bagaimana, menurut saya murid-murid akan tertarik untuk terus melakukan atau mempraktikkan karya seni rupa. Jadi lebih ke media yang harus lebih ya, jadi guru harus lebih menampilkan banyak media pembelajaran agar menarik untuk siswa gitu ya. Iya, dan memberi contoh secara langsung. Nah, ini yang mungkin menjadi masalah kita juga ya. Artinya begini, kenapa anak susah berekspresi? Karena ada rasa malu kan dari diri mereka. Kemudian yang kedua, tidak semua anak itu memiliki sifat ekspresif ya. Ada yang sukanya berbicara, ada yang sukanya menulis, ada juga yang menunjukkan dengan dengan gestur gitu ya, dengan gestur. Nah mungkin
sebagai guru seni, nah di sini ibu perlu adanya stimulus gitu ya kepada anak. Satu contoh, coba stimulusnya misalnya berupa video, ada ekspresi, jadi berekspresinya semua, jangan satu orang, karena kalau satu orang pasti mereka akan ada rasa malu tadi. Nah, kemudian nanti kalau sudah semuanya, coba secara berkelompok, misalnya dalam satu kelompok mengekspresikan di dalam teks atau di dalam kan ada simulasi menjadi apa gitu, anak menjadi apa gitu. Coba saling menebak misalnya di sini. Nah itu pembiasaan yang harus sering kita lakukan supaya pada akhirnya pada saat mereka disuruh untuk sendiri itu bisa. Atau ada cara lain, gunakan misalnya mereka berekspresinya sendiri dengan menggunakan video. Lewat video kan kalau nanti dikirim lewat video, coba mungkin dengan cara seperti itu kan mereka kalau video sendiri ya dimanapun mereka sendiri, tapi nanti bisa di-upload atau dikirim ke kita sehingga kita tahu ekspresi anak itu anak yang diam-diam itu ternyata jadi ekspresif gitu pada saat diberi tugas dengan membuat video sendiri. Mungkin seperti itu. Itu dari awal harus kita lakukan komunikasi atau hubungan antara orang tua, sekolah, dan anak ya, karena apapun hasilnya itu juga bisa terpengaruh oleh ketiga unsur itu ya, karena tiga unsur itulah yang akan terlibat sehari-hari di dunia pendidikan. Nah, kenapa sulit ya? Sulitnya itu karena memang kita belum mulai membangun ya, misalkan orang tua juga harus merasakan bahwa saya ini adalah berperan penting ya terhadap kaitan dengan keberhasilan anak juga. Saya juga penting, walaupun dukungan dari orang tua, dari guru sudah kuat, manakala saya sendiri tidak sadar, itu tidak akan ada hasilnya. Guru juga sama ya, anak tidak akan berhasil manakala tanpa didukung. Jadi harus bersama-sama. Nah, harus bersama-samanya itu maka perlu ada komunikasi. Komunikasinya bagaimana terjalin antara orang tua dan anak? Bisa dilakukan komunikasi secara umum melalui rapat dengan orang tua, atau juga melalui guru mata pelajaran atau melalui wali kelas, supaya menyinkronkan antara orang tua, siswa, dan guru. Adanya ketidakpercayaan dari masyarakat atau terutama dari orang tua terhadap sekolah, otomatis ketidakpercayaan ini akan menjauhkan antara orang tua dengan pihak sekolah, atau bahkan orang tua bisa saja mencabut anaknya untuk tidak sekolah di sana dan bahkan pindah ke sekolah lain. Yang ketiga, pihak sekolah tadi terutama pihak-pihak tertentu jangan sampai membuat siswa-siswinya merasa tidak nyaman berada di sekolah. Jadi sekuat tenaga buat kenyamanan di sekolah dengan berbagai hal, mungkin ada taman-taman untuk bercerita, taman-taman untuk membaca, atau keluasan antara guru dengan siswa supaya apa yang mereka sampaikan itu betul-betul mengena di dalam hati siswa, karena siswanya dan orang tua juga merasa senang akan apa yang kita lakukan. Misalnya masuk kelas dengan tepat waktu, masuk dan keluar kelas sesuai dengan jam pelajaran atau jam mengajar siswa atau guru tersebut. Apabila kita tidak hadir, ada kemungkinan apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan yang seharusnya dilakukan itu sampai ke orang tua. Bahkan orang tua akan merasa guru itu adalah guru yang tidak bertanggung jawab, dan hal ini juga akan mengakibatkan akan adanya kerenggangan antara orang tua dengan guru.
Jadi kesimpulannya adanya kerjasama yang kuat antara orang tua, guru dan sekolah itu akan membangun chemistry yang betul-betul bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang sangat membangun dan sangat tinggi. Itu. Terima kasih. Nah, itu salah satunya adalah kita kan perlu adanya sebuah media. Media itu bisa merupakan media medsos, misalnya media sosial. Nah, ini termasuk karena saya juga kebetulan di sini sebagai Wakasih Humas, nah kami belum memiliki sebuah aplikasi di mana orang tua itu mudah mengakses hal apa saja yang ada di sini. Walaupun kita sudah punya web, tapi kan web itu hanya satu arah. Mereka hanya bisa membaca, mereka hanya bisa sharing gitu. Gitu. Nah, kita kan butuhnya ada sebuah aplikasi di mana kita menginformasikan sesuatu, kemudian orang tua juga bisa memberikan komentar, orang tua juga bisa memberikan pendapatnya, dukungannya. Nah, itu mungkin yang belum kita punya. Kemudian yang kedua, rata-rata orang tua di sekolah kita ini itu lebih dari 50% kan banyak kan orang tuanya tidak mampu. Tidak semua orang tua kita mereka itu punya HP, punya sarana untuk berkomunikasi. Dan lagi jarak dari sekolah ke tempat tinggal itu banyak di antara kita itu ada berapa kecamatan yang masuk di sekolah kita ini. Walaupun secara zonasi, tapi kan yang di luar zonasi melalui prestasi itu kan banyak juga yang jaraknya sangat jauh dari sekolah, sehingga ada hal yang misalnya mereka kurang paham atau ingin mengetahui tentang sekolah ini, paling bisa mewakilkan ke komite sekolah. Nah, kalau dengan komite kita sudah sangat terjalin dengan baik gitu ya. Jadi paling apa-apa yang akan disampaikan kepada orang tua, kita hubungannya antara siswa itu dengan wali kelas, baru wali kelas ke orang tua. Mungkin itu, jadi hubungannya itu harus melalui ada pasir dulu, sehingga mungkin selama ini yang kita dapatkan misalnya dukungan atau itu paling melalui surat kepada anak, nanti anak diberikan kepada orang tua, baru nanti balik lagi ke sekolah. Seperti itu. Dalam hal ini tentunya Bu ya yang berkaitan dengan pendidikan seni ya, pendidikan seni ya. Ada beberapa hal Bu ya yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Kenapa? Karena kita masih ada di daerah ya, di daerah sekolah yang ada di daerah ya. Jadi pemahaman orang tua terhadap seni itu masih relatif rendah. Lain halnya dengan masyarakat yang ada di daerah perkotaan, karena banyaknya aktivitas berkesenian, maka orang tua juga ini banyak yang mendorong terhadap aktivitas seni. Sementara kalau di daerah itu sangat susah sekali ya, karena dan kecenderungan kalau di daerah itu seni itu adalah hal yang tidak begitu penting ya, atau tidak begitu bermanfaat, dan bahkan di sini juga masih ada kaitannya dengan sistem religi ya, sistem religi yang ada batasan-batasan terhadap lingkup perkembangan seni itu sendiri ya, sehingga di kita ya ini sangat susah sekali kita membangun suatu relasi ya. Dan di samping itu juga aktivis-aktivis yang bergerak di bidang seni ya, atau seniman-seniman yang ada di daerah kita ini susah berkomunikasi ya, ini mempunyai suatu ego masing-masing, atau mungkin di sini dalam artian ya kita susah untuk berdialog sajalah, berdialog untuk menentukan ke arah mana sih perkembangan seni yang ada di daerah kita kan, seperti itu. Ini juga menjadi suatu penyebab ya rendahnya relasi di dalam perkembangan ke dunia seni yang khususnya yang ada di kita. Sehingga kalau menurut Bapak ya, ini kita diperlukan suatu forum komunikasi di bidang seni, khususnya yang melibatkan terhadap
seniman-seniman yang ada di daerah kita dengan guru-guru seni, kita ngumpul bareng membuat suatu forum dan kita kembangkan. Itu harapan saya seperti itu. Untuk soal sendiri yang pastinya itu levelnya tinggi ya, soal yang levelnya tinggi dan kita butuh kecermatan, kesabaran juga untuk meneliti soal-soalnya. Kembali lagi dikarenakan siswa-siswi dalam minat membacanya ya literasinya sangat kurang, oleh karena itu ketika membaca soal HOTS mereka jadi malas gitu. Terkadang saking malasnya udahlah yang penting yang mana aja jawabannya biar lebih cepat. Saking jenuh lihat soal gitu ya mungkin ya. Iya, menurut saya seperti itu, karena ya balik lagi berarti kita harus memikirkan bagaimana caranya biar murid-murid bisa menaikkan keminatan mereka dalam literasi. Nah, ini sebenarnya kembali dulu ke guru. Apakah guru pada saat memberikan tes ke anak yang hot itu sudah memberikan pembelajaran yang hot? Karena kalau pembelajaran yang biasa-biasa saja, artinya pembelajarannya lot, tapi diberi soal yang hot gitu. Jelas kan ini tidak tidak match gitu ya. Tidak ada hubungan. Artinya kalau gurunya sudah memberikan pembelajaran yang hot, anak sudah belajar untuk menganalisis, anak belajar untuk menganalisis, mengevaluasi, kemudian membuat. Pada saat diberi soal seperti itu, saya yakin tidak kesulitan karena sudah terbiasa dan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau proses pembelajaran yang anak disuruh menjelaskan, anak disuruh menerapkan gitu, anak hanya memahami saja, tapi soalnya disuruh membuat, kan itu sudah kelabakan. Jadi sebelum kita memberikan evaluasi yang hot, asesmen yang hot, kita harus memberikan dulu pembelajarannya yang hot, sehingga match gitu antara proses pembelajaran dengan evaluasi yang diberikan ke siswa. Mungkin seperti itu. Nah ini ya berarti literasi digital ya, dari ini sebenarnya kembali juga tadi kepada gurunya, bahwa apakah ini gurunya senior atau junior. Biasanya kalau yang senior memang ada sedikit kemalasan ya di dalam mengimplementasikan, karena salah satunya merasa kemampuannya gitu ya, kemampuannya yang kurang dan tidak mau tidak mau belajar. Mereka gengsi sendiri karena sudah kalah kan ketika anak SMA ya. Sedangkan kan anak SMA itu sudah bisa mengembangkan sendiri, belajar sendiri, jadi IoT-nya sebetulnya tidak kalah. Nah, tapi kalau guru-guru yang muda sebenarnya kemalasannya itu dalam hal di dalam pembelajaran itu kita menggunakan IT itu pertama untuk media, yang kedua sebagai sumber, yang ketiga sebagai alat evaluasi. Nah, kenapa belum optimal? Guru-guru itu tidak mau meningkatkan kompetensi di dalam bagaimana nih menggunakan aplikasi penilaian, bagaimana menggunakan aplikasi untuk media. Satu contoh bahwa sudah ada di YouTube, sudah ada lah di aplikasi di Play Store. Jadi nggak usah kita bikin sendiri gitu. Jadi inovasi, jadi inovasinya tinggal ambil, tinggal download, tinggal ini gitu. Jadi tidak perlu lagi berinovasi untuk membuat atau merancang sendiri. Mungkin itu menurut saya kurang optimalnya. Tapi kalaupun demikian, harusnya sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, Bukan berarti bahwa mendownload atau menggunakan aplikasi yang ada itu tidak bagus, tidak kreatif. Selama anak itu menyukai, selama anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran, sepertinya
tidak haram gitu ya kita menggunakan aplikasi orang lain. Jadi meskipun memakai aplikasi orang lain, tapi tidak bagaimana inovasi yang lain dari memakai aplikasi itu gitu ya. Jadi Pokoknya sesuai dengan kebutuhan ya, kita saja, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuaikan kalau kita tidak mau membuat sendiri gitu. Itu mungkin.